Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adriansyah ingin presentasikan tentang audio agen. Di sini yang kita lihat ada biodata saya dan pembahasan. Di pembahasan ada latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang audio agen pada interaksi manusia dengan komputer dapat ditelusuri ke perkembangan dalam bidang pemrosesan suara, pengenalan suara, sintesis suara, dan pemahaman bahasa alami. Pada awalnya, interaksi manusia dengan komputer terutama dilakukan melalui tatap muka teks. Pengguna harus mengetik pertanyaan mereka untuk berinteraksi dengan komputer. Namun dengan munculnya kemajuan teknologi, antarmuka suara mulai diperkenalkan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih alami dan intuitif. Salah satu tonggak penting dalam pengembangan audio agen adalah pengenalan suara yang akurat. Teknologi pengenalan suara awalnya memiliki keterbatasan dalam memahami variasi suara manusia dan kemampuan untuk memproses bahasa alami dengan baik. Namun dengan perkembangan dalam algoritma dan proses suara, pengenalan suara telah menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Pada saat yang sama, kemajuan dalam sintetis suara juga membantu dalam pengembangan audio agen. Sintesis suara melibatkan pengguna teknologi untuk menghasilkan suara manusia yang terdengar alami. Dengan sintesis suara yang baik, audio agen dapat memberikan respon verbal yang jelas dan mudah dimengerti kepada pengguna. Untuk pembahasannya, audio agen dalam sistem komunikasi bercirikan suara sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier, dan lainnya. Apabila mendengar kata audio, yang langsung terlintas di pikiran kita adalah sesuatu yang dapat didengar. Sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Komunikasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya melalui audio. Seperti yang dikatakan, audio berupa pendengaran, seperti pemberian informasi melalui radio. Sedangkan cara lainnya adalah audio visual. Misalkan pemberian informasi melalui televisi. Audio dibedakan menjadi dua, yaitu specs dan non-specs. Apa itu perbedaannya audio spek dan audio non-spek? Audio non-spek mencakup segala jenis suara atau bunyi yang tidak terkait dengan ucapan manusia. Ini bisa berupa suara alam seperti suara ombak, burung, angin, atau suara-suara objek non-manusia seperti suara mobil, mesin, bel, lonceng, musik instrumental, efek suara dalam film, atau suara elektronik. Audio spek merujuk pada suara atau rekaman yang berisi ucapan manusia. Ini mencakup segala sesuatu dari percakapan manusia dalam kehidupan sehari-hari, presentasi publik, pidato, wawancara, rekaman podcast, atau bahkan pengenalan suara dalam sistem pengenalan suara atau ucapan. Audio spek berfokus pada penggunaan kata-kata, intonasi, dan ekspresi vokal untuk menyampaikan pesan dan komunikasi verbal antara individu atau kelompok.
Penggunaan audio non-spek. Dalam bahasa spek berarti omongan dengan menggunakan bahasa. Non-spek yang dimaksud berarti interaksi dengan menggunakan tanda seperti siulan atau nada tertentu yang bersifat universal. Audio non-spek biasa digunakan dalam beberapa kepentingan, yaitu apa saja? Ada 4. Yang pertama, peringatan, warning, alert, status message. Yang kedua, peripheral awareness. Yang ketiga, sonifikasi. Yang keempat, navigasi. Warning, alert, status message. Salah satunya penggunaan non-spek audio adalah untuk peringatan atau pengingat suatu pesan. Warning atau alert atau peringatan, dan status message atau pemberitahuan pesan tanpa sadar. Sebenarnya itu adalah penggunaan dari non-spek audio. Peripheral awareness, the polling dan strategi mengingatkan, memanfaatkan fokus kami perhatian, tetapi strategi ketiga mengambil keuntungan dari kami kemampuan bawaan untuk tetap menyadari hal-hal di pinggiran kami. Strategi kesadaran perifer bekerja dengan mengisi pengguna perifer perhatian dengan informasi sedemikian rupa sehingga menyeluruhi mereka tanpa mengganggu mereka. Dengan metode ini tujuan adalah untuk menyajikan informasi tersebut bahwa bekerja jalan ke pengguna pinggiran tanpa gangguan disengaja. Navigasi apabila kita mendengar kata navigasi yang seperti apa atau yang pasti kita ketahui adalah petunjuk jalan. Ada banyak tipe navigasi, dari navigasi visual seperti Google Map, GPS, sampai navigasi berupa audio. Banyak tipe navigasi audio, dari navigasi spek sampai yang non-spek. Spek contohnya GPS dengan menggunakan sistem suara, jadi pengendara motor atau mobil tidak perlu melihat smartphone atau HP untuk mengetahui arah jalan. Cukup memakai handphone yang memberitahukan harus belok pada belokan keberapa untuk sampai di tujuan Anda. Ada juga yang non-spek. Contohnya navigasi atau pengarah saat mobil kita parkir mundur. Di bagian belakang mobil terdapat sensor yang memberitahukan jarak dari mobil sampai mobil kita. Biasanya berbunyi satu nada, misalnya tut tut. Apabila mobil makin dekat dengan benda bagian belakang, dan sensor akan berbunyi makin panjang. Evaluasi. Apa itu evaluasi? Merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu merencanakan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek. Evaluasi sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang berarti penilaian atau penaksiran. Dalam kutip kurung School and Skadili 2000 sama dengan 220. User Interface Agent, antarmuka pengguna bahasa Inggris. User Interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. User antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Agen sendiri memiliki arti perwakilan yang aktif dan mampu menghasilkan efek tertentu. Distonari agen sering juga disebut bot atau software yang mampu mengumpulkan informasi tanpa perlu ada kehadiran manusia yang membantu user melaksanakan tugas berhubungan dengan komputer. Karakteristik agen autonomi. Untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri, agen harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal
Yang mendukung autonomi adalah masalah inteligensi dalam kurung inteligensi dari agen inteligensi reasoning dan learning. Dalam konsep inteligensi ada 3 komponen yang harus dimiliki. Yang pertama internal knowledge base, yang kedua kemampuan reasoning berdasarkan kepada knowledge base yang dimiliki, yang terakhir yang ketiga ini kemampuan learning ya, untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Kesimpulannya ya, adalah audio dalam sistem komunikasi bercirikan suara sinyal elektrik digunakan untuk membaca. Unsur bunyi audio dibedakan menjadi 2, yaitu spek dan non-spek. Non-spek biasa digunakan dalam peringatan dalam kurung warning, alert, status message, peripheral awareness, navigasi. Evaluasi merupakan bagian dari manajemen, yaitu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Antara muka pengguna dalam kurung bahasa Inggris sama dengan user interface dalam kurung merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user dalam kurung.